Halo sahabat Lastiper semuanya, selamat datang di Lastiper Garden. Di segmen kali ini, kita akan membahas tentang daun kangkung. Sebelumnya, Lastiper ingatkan untuk subscribe, like, dan share video ini ya teman-teman. Seperti apakah informasi-informasi menarik yang ada di video ini? Mari teman-teman saksikan di video berikutnya ya. Selamat menyaksikan. Kangkung, yang dikenal dengan nama latin Ipomea repstan, berasal dari India yang kemudian menyebar ke Malaysia, Burma, Indonesia, Cina Selatan, Australia, dan bagian negara Afrika. Kangkung terdiri dari dua varietas, yaitu kangkung darat yang disebut kangkung Cina dan kangkung air yang tumbuh secara alami di sawah, rawa, atau parit-parit. Bagian kangkung yang sering dikonsumsi adalah daunnya. Rasanya segar dan banyak mengandung zat besi, juga vitamin A dan vitamin C. Kangkung memiliki manfaat bagi kesehatan dan tubuh manusia. Berikut adalah manfaat-manfaat dari kangkung. Dalam setiap 1 ons kangkung, terdapat yodium dan seng yang mencapai 2,2 mg. Dengan begitu, cukup potensial untuk menyembuhkan anemia. Selain itu, dapat menstabilkan darah hemoglobin sehingga tidak menyebabkan pusing atau lemah. Tekanan darah akan selalu normal dan stabil ketika Anda memasukkan kangkung ini ke dalam menu harian Anda. Kangkung juga dapat memperlancar sistem pencernaan karena kaya akan serat dan vitamin. Masakan kangkung lebih baik tidak dihangatkan setelah 8 jam sejak dimasak karena akan mengandung racun yang akan menginfeksi dan berbahaya bagi kesehatan. Kangkung mengandung banyak air yang diperkaya dengan berbagai mineral. Dari setiap 100 gram kangkung terdapat 82 gram air, yang tentu saja ini sangat sehat bagi ginjal. Sayuran kangkung mengandung vitamin A yang cukup tinggi. Kandungan beta-karotin akan dapat mencerahkan mata, sehingga dapat menjaga mata agar tidak memiliki penglihatan yang rendah. Kangkung juga dapat mencegah radikal bebas karena mengandung banyak vitamin dan antioksidan yang akan membantu untuk menyerap racun dan membuangnya dari tubuh. Kangkung dapat memperbaiki kekebalan tubuh karena mengandung vitamin B1, B2, B3, dan B6 yang dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan memperbaiki sel-sel tubuh agar diregenerasi dengan baik. Kangkung dapat mencegah dari penyakit kanker karena mengandung banyak vitamin, antioksidan, dan mineral. Manfaat kangkung lainnya yaitu menyehatkan jantung, karena dapat menjaga jantung agar terbebas dari penyumbatan kolesterol. Kangkung dapat mengurangi tekanan darah tinggi. Kangkung kaya akan kalium dan juga mengandung asam folat yang membantu mengurangi tekanan darah tinggi dan mengendurkan pembuluh darah. Di samping manfaat-manfaat yang banyak dari kangkung, ada efek samping yang harus diperhatikan. Mengkonsumsi kangkung secara berlebihan dapat menyebabkan kantuk, karena terdapat senyawa-senyawa yang menekan susunan saraf pusat. Senyawa tersebut menyebabkan efek sedasi atau anestesi untuk menenangkan. Nah, demikian informasi singkat tentang kangkung. Mari kita saksikan informasi lainnya di video berikutnya ya teman-teman. Selamat menyaksikan. Bagi yang menyukai sayur-sayuran, sayuran kangkung tentu merupakan sayuran yang sudah tidak asing lagi ya teman-teman. Bisa kita olah menjadi masakan dengan berbagai resep seperti ditumis, buat lalapan, atau dibuat rujak. Kebanyakan dari kita
setelah membeli beberapa ikat kangkung, kemudian kita olah, kita masak, maka batang sisanya kita buang. Padahal batang-batang itu bisa kita tumbuhkan kembali, teman-teman. Dan caranya sangat mudah. Tidak membutuhkan perlakuan yang rumit, teman-teman. Sangat mudah, tinggal kita tanam dalam tanah secukupnya, kemudian kita siram, kita beri pupuk, dan akan tumbuh kembali daun-daunnya. Ini adalah contoh dari regrowth yang kita lakukan. Seperti ini, teman-teman. Dan daun-daun ini bisa kita konsumsi seperti kita membeli daun kangkung yang baru. Nah, bagaimanakah caranya? Mari kita simak di video selanjutnya. Ini adalah contoh seikat kangkung yang kita beli dari pedagang sayuran atau dari pasar ya teman-teman, seperti ini. Tentunya yang kita olah adalah bagian daunnya, kita petik, kemudian kita masak, dan tersisalah batang dari tanaman kangkung yang biasanya kita buang ke tempat sampah. Sisa batang kangkung yang kita telah olah, itu ada yang sudah memiliki akar, namun ada juga yang belum. Nah, untuk kangkung yang kita beli saat ini, itu sudah terdapat akar-akar yang tumbuh dari tiap batangnya, teman-teman. Nah, apabila sudah tumbuh akar seperti ini, maka bisa kita berikan air dulu untuk memberikan kesegaran kepada tanaman, kemudian ditanam ke dalam media tanah. Sedangkan untuk batang yang tidak memiliki akar, maka kita tumbuhkan dulu akarnya itu dengan cara merendamnya dalam wadah yang berisi air. Seperti apa caranya? Mari kita lihat di video berikutnya. Batang kangkung yang akan kita regrowth atau kita tumbuhkan kembali, kita masukkan ke dalam wadah. Bisa menggunakan wadah bekas seperti ini atau wadah baru. Kemudian kita isi air setinggi tumbuh dari akar dari batang kangkung itu sendiri. Kita ganti air yang kita gunakan untuk merendam batang bagian bawahnya ini sesering mungkin ya teman-teman. Bisa pada pagi hari dan sore hari, atau apabila airnya sudah semakin mengering. Kemudian kita tunggu sampai ada tumbuh akar di batang tersebut. Nah, teman-teman, di depan kita sekarang ada dua contoh batang kangkung yang berbeda. Yang satu telah tumbuh akar seperti yang ini, sedangkan yang satu lagi belum. Untuk batang kangkung yang sudah ada akarnya, itu berarti sudah siap untuk kita tanam ke dalam media tanah untuk kita tumbuhkan kembali. Sedangkan untuk batang kangkung yang belum ada akarnya, maka kita diamkan dahulu di dalam wadah berisi air sampai tumbuh akar. Selanjutnya, kita siapkan wadah untuk tempat kita menumbuh kembalikan batang kangkung. Berikut adalah contoh tempat untuk menanam kembali batang daun kangkung dengan tanah secukupnya. Di sini kita menggunakan juga media tanam untuk memberikan nutrisi kepada batang kangkung yang akan kita tumbuhkan kembali. Dalam video regrowth atau tumbuh kembali daun kangkung ini, kita menggunakan media tanam organik yang diproses secara fermentasi. Bagi teman-teman yang ingin mengetahui lebih jelas mengenai media tanam ini, bisa melihat video kami di video sebelumnya, yaitu yang membahas tentang media tanam organik ini, dan linknya sudah admin simpan di kolom deskripsi. Dan untuk teman-teman yang berminat untuk membeli media tanam organik ini, bisa untuk mengecek link yang ada di kolom deskripsi juga. Kami tunggu ya orderannya teman-teman. Langkah selanjutnya, kita tinggal menanamkan batang dari daun kangkung yang sudah kita siapkan, yang sudah terdapat akar di dalam media tanam yang ada tanahnya itu sendiri. Seperti ini teman-teman.
kita tinggal membuat lubang, kemudian kita masukkan kangkungnya. Nah, ini yang sudah kita tanam di dalam media tanah seperti ini, teman-teman. Kemudian kita tanam batang yang lainnya, dan jangan lupa untuk memberi jarak ya teman-teman, agar bisa memberikan ruang untuk perkembangan dari batang kangkung. Nah, ini batang kangkungnya sudah kita tanam dalam media yang berisi tanah ya teman-teman. Selanjutnya kita siram setiap pagi dan sore, dan juga jangan lupa memberikan pupuk apabila diperlukan. Dan kita tunggu waktu sampai tumbuh daun-daun pada batang kangkung. Nah, ini contoh dari batang kangkung yang kita tanam kembali dan sudah mulai tumbuh daun-daunnya teman-teman. Seperti ini. Waktu yang dibutuhkan sekitar 1 minggu sampai 2 minggu ya teman-teman. Tapi itu tergantung dari perawatan yang kita berikan. Apabila memberikan pupuk mungkin bisa lebih cepat ya teman-teman. Nah, dengan seiring berjalannya waktu, maka batang kangkung ini akan semakin tumbuh teman-teman. Baik dari ketinggian batang maupun banyaknya daun yang tumbuh dari batang kangkung sendiri. Ini contohnya teman-teman. Ini adalah batang kangkung yang kita tumbuh kembangkan kembali dalam waktu mungkin lebih ada dari 1 bulan. Nah, daun-daun kangkung yang tumbuh kembali ini bisa kita petik, kemudian kita olah menjadi masakan sesuai dengan selera kita. Nah, setelah melihat video tentang menumbuhkan kembali daun kangkung ini, tentunya kita bisa menyimpulkan bahwa sangat mudah sekali kita untuk menumbuhkan kembali daun kangkung itu sendiri, untuk kita ambil manfaatnya teman-teman. Tentunya apabila kita melakukan tumbuh kembang kembali batang daun kangkung ini, maka akan ada kepuasan tersendiri teman-teman, dimana kita mengkonsumsi daun kangkung dari hasil kerja keras kita sendiri. Karena sangat mudah menumbuhkan kembali daun kangkung ini, tentunya sangat layak untuk teman-teman mencobanya. Nah, demikian saja video Lestiper Garden untuk episode kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton sampai habis. Lestiper ingatkan kembali, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.